darah dari daging masuk ke 4 bulan, ruh diambil, dimasukin ke lalu ditiup, bahasanya kan ditiup kan dimasukkan. Makanya kita suka ada doa bersama tolong atau 3 bulanan menjelang ke 4 bulan. Tujuannya apa? Supaya ruh yang akan dimasukkan ke dalam janin tadi sesuai dengan harapan kita, bakal jadi anak soleh, anak soleha, orang yang bermanfaat di dunia akhirat. Itu karena di sana itu udah bahannya udah ada semua, bahan camat, bahan bupati, bahan presiden udah ada semua. Tinggal orang tuanya mintanya mana nanti dimasukin ke situ. Kan nggak menutup kemungkinan kayak Pak Jokowi anaknya pejabat siapa? Bukan pejabat kan? Mungkin orang tuanya doa di lalu harunya dimasukin ke situ. Kawan presiden jadi presiden. Nah dari situ makanya tadi turun nanti dari alam Jabarut ketemu semua dengan Allah gitu. Dan tanya tuh alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, semua ruh itu ditanya kayak gitu, mau ruh muslim non muslim semua. Terus ke alam malakut. Dalam malakut dicatat kamu hidupnya bakal begini, bakal pindah ke Bandung, di Bandung nggak betah pindah lagi ke Lampung. Itu udah ada catatan semua, ini realisasinya sekarang. Kayak saya misalkan lahir kamu di Rangkas Bitung, pelosok sono, pindah ke Lampung, bakal di Lampung, bakal di sana, udah ada semua catatannya. Terus di sini ya? Nah, terus ini ketemu jenengan. Iya betul. Udah ada semua. Iya. Udah dicatat semua di lawh mahfuz. Makanya tadi kalau ditulisin mah Kanjeng Nabi itu Kanjeng 40 tahun di sampai ke apa namanya ke Mustawa, maka Kanjeng Nabi mendengar gerak-geriknya kolam atau pena nulis, mendengar. Dan tidak. Jadi ya kalau kita ngomongin hati tadi, nanti ketika kita kena musibah, udah ada jadi sononya, bakal kayak gitu, nggak bisa ditolak. Loh, tergantung perjalanannya, gimana perjalanannya? Bukti nyata, saya itu kadang-kadang pas lagi kayak gitu di dalam ya ketemu salah satu contoh. Kita nengokin temen di Abdul Muluk, adiknya temen lemburan. Bila yang sebelahnya itu orang Labuan Maringge, mereka kita tanyain orang Lampung, Bapak kenapa Pak? Lemburan kecelakaan sendiri tunggal apa? Lumur orang sama orang lain. Saya lagi ngopi di depan rumah di warung, mobil kuson di ruduk warung saya di depannya berkumpul, mental dianya, hancur rumahnya, warungnya. Cuman itu tadi kata dia, alhamdulillah orangnya tanggung jawab, jadi siap, udah tanda tangan, ngobrolnya panjang lebar, mau dibikinin ruko yang bagus, dibangun tadinya kapan jadi permanen. Nah itu sebabnya karena umur tadi. Kadang-kadang lucu ya, coba mau mengangkat derajat manusia itu diambrukin dulu. Di alam malakut itu kan catat semua hidupnya bakal berapa lama, itu sudah ada semua gitu. Hanya kalau kadang-kadang bahas masalah doa panjang umur itu, loh katanya Pak Ida Ajalum layak takdiran oleh Tuhan, ajal itu sudah ada ketentuan yang nggak bisa mundur, nggak bisa mati. Kenapa kok ada doa panjang umur? Iya nggak apa-apa. Nah, ternyata kan di situ secara fisik ada, secara non fisik ada. Maksudnya gini, secara fisik dipanjangkan umur sababiah silaturahmi, sedekah, karena ibadah, itu juga ada sababiahnya, karena perbuatan lah, karena amal ya, amal baik itu bisa dipanjangkan umur. Itu secara fisik. Contoh di waktu zaman Nabi Ibrahim, ada santri datang, itu misalnya Nabi, saya mau minta
minta doanya minggu depan saya menikah dalam cerita itu. Ya udah tak doain mudah-mudahan gak ada halangan, lancar semua. Ya makasih kan Nabi. Udah pulang, begitu pulang keluar dari rumahnya datang malaikat Israel main tempatnya Israel. Biasa kan malaikat sama para nabi makan temenan, beda dengan kita yang datang kan datang terus hanya itu siapa tadi yang keluar yang nabinya? Santri saya. Ngapain? Siapa namanya? Pak Tony lah, contohnya saya. Pak Tony ngapain mau nikah minggu depan? Tuh, ini kota ini jatahnya mati nih minggu depan. Udah ada catatannya kan 40 hari sebelum itu kan udah ada catatannya. Sudah di-story sama kita Joy. Nih, kasih. Udah ada catatannya nih. Berarti ngambuk ini terus cerita, singkat cerita. Dilalah pas malam manggulan sampai sekarang itu adat itu terjalin, terjaga. Mengundang saudara, mengundang tetangga, kendurengan, syukuran, selamatan, sodakohan. Minta doanya supaya perjalanannya lancar, selamatkan segalanya. Panjang umur ya begitu udah nikah itu nggak mati-mati orang itu kata, wah mereka dijar kapan datang semeni. Begitu datang lagi diomongin, Israel, dapur ngapusi aku, bohong aja. Katanya sih, katanya mau dimatiin minggu besok. Nggak jadi, sama Allah dimundurkan. Itu dari 1 hari bisa sampai 30 tahun. Mundurnya itu. Dari satu, sabab apa? Dia sodakoh, dia silat ngundang orang jadi silaturahmi membawa rahmat semua ke situ. Berdoa dari situ. Mundur lainnya, panjang lagi. Itu secara fisik. Kalau secara rohani, yang disebut panjang umur di situ tuh dikenang. Gitu. Kalau peribahasa itu gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan gelang, manusia mati meninggalkan nama. Itu orang itu tuh nggak pintar tapi baik banget, sama orang yang ramah itu kenang terus. Atau mungkin para wali lah diziarahin sampai sekarang panjang umurnya mati. Jadi udah ketentuannya udah ada semua di alam baru tuh alam nasur, alam kopi, alam kejadian. Masuklah ke rahim itu, dimasukkan ruhnya, mulai 4 bulan gerak terus gede. Kerasan dia di dalam tuh kerasan, santai. Bahkan protes sama Allah, ya Allah buat apa saya dikasih tangan? Kalau saya di sini nyantai kok, muter-muter bebas. Buat apa kaki? Gitu. Si bayi itu protes. Begitu dia keluar. Wah, ternyata kaki itu buat jalan. Ternyata tangan itu buat ini fungsinya banyak banget. Tadinya dia nggak tahu fungsinya. Itu sama halnya ketika kita di dunia suruh ngaji nggak mau, suruh sholat nggak mau, nggak tahu fungsinya itu buat apa, sholat itu buat apa, ngaji itu buat apa fungsinya. Begitu dia mati masuk ke alam kubur, tahu baru fungsinya. Wah ternyata ngaji itu buat ini, sholat itu buat ini, sedekah buat ini. Baru tahu dia. Udah mati. Sudah Mati, udah di alam kubur. Sekarang dia susah. Nah itu juga sama perjalanannya. Kita dari alam rahim, tadi dengan santainya tadi nggak butuh apa-apa. Mau keluar itu susah banget, jalannya sempit. Kan kecil kan jalannya. Sempit, bahkan nggak bisa dari jalan situ pakai jendela. Sesar. Betul. Begitu keluar dari situ, belum astagfirullahaladzim, dunia ini gede banget, luas. Sama dengan halnya kita juga mau masuk akhirat. Makanya akhirat diceritakan satu orang itu kebagian 4 kali lipat dunia, satu orang minimal. Terus luasnya kayak apa? Nggak bisa dibayangkan. Mau masuk ke kuburan sempit, jalannya sempit, udah kecil, karasan, ditutup papan, diidek-idek, sempit banget. Ternyata itu cuma pintu, blung, masuk sana, luas lagi di sana, lebih luas ketimbang dunia. Tinggal itu tadi, itu yang dibawanya apa, yang ngikutin kita. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, man dakhala al-qabra bila zadin fakan nama dakhala al-bahra bila safinatin. Sopo ngesok masuk kuburan nggak punya sangu, nggak punya bekal, kayak orang nyebrang lautan nggak punya perahu. Kayak apa rasanya? mendelep. Ya. Kalau ahli mungkin bisa aja, kalau dia ahli, lah kita kan nggak ahlinya. Gitu. Tapi mayoritas
situ. Mal mayitu fil qabri illa kawrul mugawas. Tidak ada seorang pun mayit yang masuk dalam kubur kecuali dia tenggelam. Siapa yang menolongin? Gak ada kecuali amalnya. Gak ada. Atau mungkin saudaranya ditaklilin, dibacain Quran, sodakohin atas nama almarhum. Ayo minimal 1 minggu gencar terus. Nanti udah itu 40 hari dikirim lagi, 100 hari kirim lagi. Kalau anaknya nggak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang mengharamkan tahlilan, kalau udah tuh nggak boleh bid'ah, musyrik, selamat sana, tinggal keceprak kuburan. Nah, itu bilang mindalik. Nah, yang tekstual bahas masalah hadis atau apalagi Al-Quran ya. Nanti di situ bebannya masing-masing. Terus juga apa namanya, fasilitasnya ya masing-masing, nggak sama. Takutnya bebannya berat, kita di sono buat nyebrang lautannya pakai